Ya, oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini gue akan membahas perusahaan yang membagikan dividen 4 kali dalam setahun. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan dividen, itu kan dia sudah ada jadwalnya. Sehingga kita bisa menstrategikan sebelum dividen kita maksimal belanja berapa nih. Kemudian uangnya ini nanti kita gunakan rencananya untuk beli apa. Jadi kita bisa merencanakan. Berbeda kalau capital gain kan, kita memang ya berpacu dengan ketidakpastian sebenarnya, walaupun bisa dianalisa, tapi kan capital gain nggak ada yang tahu. Tapi kalau dividen itu sudah ada jadwalnya dari perusahaan, dari pengumuman resmi. Nah, si SMSM ini membagikan 4 kali dividen dalam setahun guys. Di tahun 2022 ini juga guys, termasuk jatuhnya kayak BSSR kan sebenarnya, tapi BSSR itu 3 kali atau 4 kali gitu, tapi yang jelas ya setahun berapa kali lah gitu. SMSM kita mengenalnya perusahaan onderdil, ya kayak filter Sakura, kemudian dia buat kendaraan-kendaraan bermobil, kendaraan-kendaraan alat berat, dan dia juga mainnya di dalam negeri sama di luar negeri. Dia ekspor ke Asia, ekspor ada ke Eropa walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, ke Afrika, ke Amerika. Rinciannya ada ya, tapi yang jelas dia tidak hanya main di dalam negeri, bahkan porsi ekspornya sendiri itu berkontribusi lebih banyak daripada lokal di pendapatannya. Nah, si SMSM ini dia banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang, baik dari segi penjualannya itu ada kontrak-kontraknya lah. Kontraknya itu dia menjual kemana, kemudian beli dari Jepang bahan bakunya juga, kemudian dijual, bayar royalti, termasuk juga kerjasama dia ada teknisi dari Jepang juga. Intinya seperti itu guys ya, karena memang Jepang kan terkenal dengan pembuatan otomotif ya, dan ini onderdilnya. Jadi kita langsung ke laporan keuangannya. Laporan keuangannya menunjukkan bahwa ekuitasnya selalu meningkat di setiap tahunnya. Dan hebatnya perusahaan seperti ini yang di tahun 2020 di mana masa pandemi, dia tidak mengalami kerugian guys, memang menurun, tapi per kuartalnya itu tidak mengalami kerugian. Hebat kalau gue bilang, karena kan onderdil itu walaupun bagaimanapun tetap digunakan guys ya, apalagi orang Indonesia lah banyak yang memiliki kendaraan-kendaraan pribadi, kemudian juga kendaraan-kendaraan berat itu biasanya untuk pembangunan di akhir-akhir tahun gini. Kalau lu sadari banyak loh alat-alat berat yang di sekitar jalan-jalan kayak begitulah, kira-kira seperti itu. Balik lagi ke ekuitasnya tadi 1,8 triliun, kemudian 2019 2,089 triliun, laporan keuangannya dalam jutaan, sampai di tahun 2022 kuartal ketiga ya sudah mengantongi 2,8 triliun. Dan kalau kita lihat dari liabilitasnya, ini perusahaan menurut gue sehat. Jadi hutang bank jangka pendeknya kalau gue lihat di laporan keuangan tahun 2022, 2021, 2020 itu paling berapa puluh miliar, berapa ratus miliar, nggak sebanding dengan kasnya dia kasnya punya 800 miliar. Jadi kalau misalkan si SMSM ini mau melunasi hutang banknya jangka pendek, ya bisa aja mau dilunasin, nih gue kasih lo, gue lunasin, begitu bisa gitu loh. Tapi kan nggak seperti itu ya, kasarannya seperti itulah. Jadi gue mengatakan bahwa salah satunya perusahaan SMSM ini sehat dan sebenarnya layak untuk di hold untuk jangka panjang. Tapinya guys ya, nanti kita akan bahas tapinya. Kembali lagi ke laba bersihnya. Laba bersihnya ini dia berpotensi mencatatkan kinerja terbaik dalam 4 tahun terakhir. Ya ini yang gue bilang guys, di tahun 2018 dia 500 miliar di tahun 2019. Di tahun 2020 aja yang pandemi di mana ekonomi berjalan lambat, si SMSM ini tetap untung. Turunnya juga nggak drastis, biasanya kan turun laba bersihnya sampai 550% ya guys. Yang tadinya 500 miliar bisa jadi 250 miliar, bisa jadi 300 miliar. Tapi tidak dengan SMSM, dia tetap mencatatkan laba bersih 487 miliar. Artinya sebenarnya SMSM ini sudah teruji klinis ya, melewati masa pandemi. Di tahun 2021 juga ketika ekonomi mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya, laba bersihnya 662 miliar. Dan sekarang dia sudah mengantongi 639 miliar. Artinya sebenarnya dia kan berpotensi untuk mencatatkan laba bersih 700 miliar.
Jadi begitu guys, jadi kinerjanya itu dalam 5 tahun terakhir stabil. Nah, ada tapinya yang tadi gue bilang, karena dia membagikan dividen yang cukup rutin, biasanya saham-saham seperti ini, dia udah rutin, walaupun tidak jumbo, tapi rutin dan dia banyak gitu loh, dalam setahun 4 kali. Biasanya saham seperti ini, kenaikan dari capital gain-nya tidak terlalu signifikan, karena ketika nanti sudah ex-date, sahamnya turun, kemudian menjelang dividen naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Begitu aja guys. Nah, yang kita kejar dari saham ini adalah ketenangan. Biasanya kita, ya tadi gue bilang, kita bisa tahu perusahaan akan membagikan dividen, jadi kita tenang. Walaupun sahamnya turun, biasanya ada loh orang yang akan suka dengan saham seperti ini ya ketika harga sahamnya turun, karena dia mengetahui dividennya 4 kali dalam setahun, ya dia nyerok lagi. Kayak begitu guys. Jadi modelnya seperti itu. 2018 dia membagikan dividen payout ratio 2019 itu 59%, 2020 70%, 2021 itu 60%. Artinya dia selalu membagikan dividen payout ratio di atas 50% ya guys, paling tidak dalam 3 tahun terakhir. Dan kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio di tahun 2022 ini adalah 50%, berarti sekitar 70. Ya kasarannya 70 dibagi 4 aja lah. Satu saham bisa mendapatkan 15 perak per lembar. Dengan harga saham yang sekarang adalah 1.500 sebenarnya ya tergolong mahal. Tapi ya itu gue bilang, harga yang cukup mahal untuk ketenangan dalam sebuah investasi. Apalagi nih perusahaan onderdil guys ya, bukan onderdil motor sih, kayak lebih seperti onderdil mobil, kemudian kayak onderdil alat-alat berat. Dan onderdil itu yang tadi gue bilang, itu kan selalu dibutuhkan ya guys. Dan ya terbukti ketika pandemi juga tetap mencatatkan laba bersih. Sebenarnya dia banyak sih segmen bisnisnya ya, ada alat perekat kalau di laporan keuangannya, ada buat kedokteran, tapi yang kita kenal itu adalah onderdil untuk kendaraan bermotor. Seperti itu guys. Dan saham seperti ini yang tadi gue bilang cocok untuk di hold jangka panjang, ya lu lihat aja dari tahun 2018 yang tadinya sahamnya cuma 101, naik lama-lama jadi 900. Ya lumayan lah daripada kita membeli saham yang nggak jelas, harganya mahal, EPS-nya kurang, sudah begitu tidak membagikan dividen. Ya mendingan selamat sampurna sih kalau gue bilang. Dan kalau kita melihat PBV-nya, memang PBV-nya mahal ya tadi gue bilang, harga yang pantas untuk sebuah saham yang menurut gue bagus lah. Walaupun yield-nya paling kalau digabungin dalam 1 tahun 4%, 5%, tapi layak sekali lagi di hold untuk perusahaan SM ini. Dan kalau lu baca laporan keuangannya guys, itu biasanya kan kita perlu memahami dengan beberapa kali baca ya, balik lagi untuk bener-bener paham gitu loh. Tapi SM ini tidak. Gue bisa membaca, dan gue yakin mungkin kalau lu membaca bisa juga langsung memahami ketika kita lagi main sama anak. Misalkan nih kita lagi dijambak-jambakin sama anak nih, lagi naik di punggung kita sambil iseng baca HP gitu, jadi langsung paham gitu loh story dari perusahaan ini, dia bergerak di bidang apa, bagaimana dia menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Jepang, dia punya perusahaan patungan apa, kemudian entitas anaknya apa aja. Jadi kita bisa langsung paham sekali membaca seperti itu guys. Paling itu aja. Kalau gue lihat dari harga wajarnya juga di harga 1.200, artinya kan masih belum jauh banget ya guys dari harga sahamnya yang sekarang. Dan ya betul, bisa jadi memang pergerakan harganya lambat, tapi ya itu dia dapat dividen. Paling itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat lu. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.